Oke, Yashica Gemini Super nih. Kameranya modis. Kameranya ini juga terkenal karena kualitasnya ya. Katanya bisa segalanya. Fiturnya juga banyak dan berlimpah. Kalau yang ini Yashica Gemini Super. Sebelumnya sudah ada kamera Yashica J kayak gini. Kemudian ada Yashica Gemini kayak gini. Nah, kalau yang ini Yashica Gemini Super. Yuk kita lihat sesuper apa kamera ini. Langsung aja nih kita sidak bareng-bareng ini, lihat-lihat fiturnya. Oke, yang pertama ada shutter button. Shutter buttonnya di sini. Oh, lupa. Hidupin dulu. Nah, ini shutter buttonnya warna hitam, bunder. Warnanya lumayan agak nyatu sama bodinya, hitam tapi cukup beda, bisa dilihat. Ingat ini nggak half shutter ya, nggak ada half shutternya. Jadi sekali jepret ya jepret karena dia fix fokus bukan auto fokus. Kemudian geser ke kiri, gila ini Yashica Gemini Super, padahal di depan udah ada, tambah lagi nih di atasnya, tulisannya keren, ada emas, ada merahnya, mantep banget. Kemudian ini displaynya, LCD displaynya gila luas banget, ini beda sama dengan Yashica Gemini yang nggak super, dia soalnya kecil. Nah kalau ini gede nih, ini soalnya displaynya ini juga menampung banyak ya nanti di dalamnya. Ada indikator flash, timer, dan tentunya untuk counter. Nah, counter ini nanti ini misal satu gini ya, misal satu kita jepret. Nah, kemudian nanti yang nambah 2. Jika kita tutup tanpa menutup baterai, berarti dia tetap akan menghitung satu gini terus. Satu. Jadi nanti kalau kita buka lagi, kita jepret berarti 2. Ini nggak jalan soalnya nggak bawa film. Nah, tapi kalau misal kita cabut baterainya, kita matiin, kita cabut baterainya, nanti dia akan kembali ke 0, jadi dia nggak akan continue ke frame yang telah kita buat tadi. Nah itu jadi ruginya kayak gitu. Jadi mending kalau kalian cari baterai baru lah intinya. Kalau kalian kurang satu baterai, maksudku 2 baterai ini untuk satu roll, satu jalan roll, satu foto kayak gitu. Nah kemudian di sini yang kecil ini timernya ini 10 detik. Jadi setelah kalau udah dipencet dia langsung ke timer 10 detik nih, tik. Nah dia langsung 10, 9, 8. Oke. Langsung oke, mantap, 10 detik. Kemudian ini ada flash di sini, sampingnya ada flash. Nah ini flashnya ada macam-macam. Kalau aslinya auto. Kemudian kedua, nah ini double flash, jadi flashnya nyala 2 kali, ceklek 2 kali. Kemudian ini flash yang bolong, berarti kalau kita maksa harus pakai flash tapi di yang bolong soalnya. Nah kayak gitu pakai ini. Nah sayangnya ini flashnya nggak bisa nih, lagi tidur nggak mau dibangunin ini flashnya, itu kekurangannya. Kemudian kiri lagi ini namanya mode portrait. Mode portrait fungsinya buat apa? Fungsinya jika kita ingin foto portrait, foto setengah badan ya, bukan portrait, bukan itu, bukan. Ini seperti gambarnya, jadi dari kepala sampai setengah badan. Soalnya kalau kita cuma foto gini framing tanpa memencet mode portrait, berarti nanti hasil yang dihasilkan bisa jadi kabur gitu. Nah kalau pakai ini enggak, berarti dia sudah memfokuskan lebih dekat lagi untuk foto orang portrait gitu. Nah lalu yang paling pojok ini adalah rewind button. Nah rewindnya ini karena kecil, lihat ini timbul ya, layarnya timbul. Kecuali yang ini, kecuali rewind buttonnya nggak timbul, jadi dia harus, kalau saya biasanya pakai SIM ejector, jadi tinggal SIM ejector nanti dia akan muter. Nah ini ada indikator unik lagi nih dari kamera ini. Misal kita udah habis frame ya, misal katakanlah 36 ya, satu row kan 36, nanti dia akan blinking, artinya udah nggak bisa dijepret dan kita harus nge-rewind ini, kita harus rewind karena dia nggak auto rewind gitu. Kemudian turun ini viewfinder ya, tengah ini viewfinder, gila viewfindernya luas banget, enak, udah gitu celing, sangat celing ini dia, oke banget. Tapi sayangnya nggak ada yellow patch, jadi framingnya hati-hati aja. Nah terus di sini ada jendela film untuk mengetahui isi film apa yang kita pakai, biar kita nggak lupa, biar kita ingat terus. Kita lihat di depan ini gila mantap sekali, Yashica Gemini Super, dia pakai lensanya 32 mm dengan bukaan lensanya 3,5. Ini sangat bagus banget bukaannya seperti ini untuk on. Dia juga ada indikator merah ini nyala ya. Nah ini nyala, indikator merahnya nyala. Ini coatingnya masih tebal banget, warna ungu biru, sangat super sekali.
Kemudian kalau dilihat dari depan gini, wah keren banget ya, sangat futuristik dan nggak norak seperti versi-versi saudara lainnya. Ini indikator untuk flash, bro. Jadi dan ini flashnya lagi istirahat, jadi sayangnya nggak bisa dipakai, nggak bisa kita lihat. Tapi indikator di dalam ini yang nyala, ini masih bisa dilihat ini yang merah. Itu juga ada di viewfinder tadi ya. Gini lah itu, dia nyala, merah banget. Nah, sisi kanan ada apa aja? Sisi kanan cuma ada dudukan untuk strap dan baterai chambernya. Oke, bukanya sangat mantap sekali ini. Tinggal buka dik, dia sudah ngepir ini. Ini baterainya biasa, pakai A2 1,5 volt, 2 buah. Ini ada 2, bukanya enak sekali. Ini juga bisa ditarik dengan mudah. Ada tulisannya juga ya di dalam. Jadi sangat, nah itu ada tulisannya. Cukup mulus kameranya emang kan. Oke, kemudian di bawah nggak ada apa-apa, kosong, cuma ada serial number dari Jepang. Kemudian ada tripod socket. Bagian kiri kosong, cuma ada film untuk buka backdoor. Oke, bukanya cukup mudah juga. Ini dari dalam mantap banget, isinya plastik semua, tapi gila ini premium. Ini di dalam juga udah di-excode ya, jadi dia udah bisa membaca film yang kita pakai. Jadi dia bisa mengetahui film yang kita pakai. Kemudian di sini juga ada instruksi-instruksi untuk pemula. Ini lihat, tuh rollnya harus lurus, jangan melengkung dan dipasang sampai ke mark orange di sebelah kiri ini. Oke, ini kita lihat dulu ya mekanismenya. Sah, mantap, gila kan? Gokil banget ini mekanismenya. Sangat bening sekali, sangat ajib. Nah, kalau untuk masang roll berarti tinggal taruh ke mark orange ini, udah gitu aja, lurus, tutup, nanti seketika dia langsung muter. Nah kayak gini, tapi ini kan nggak ada rollnya. Nah untuk hasilnya seperti ini, silahkan kalian nilai sendiri. Menurutku cukup baik, namun bukan di level yang bagus banget, tapi cukup layak dipakai untuk range harga seperti ini. Ini pocket yang paling favorit nih menurutku sejauh ini ya, dan ini ceritanya dulu saya dapat seharga 50.000 doang karena di tukang rosok. Nah di tukang rosok harganya cuma 50.000 dan niat hati cuma buat pajangan, tapi ternyata setelah dicek ulang, wow, ternyata dia masih normal dan bekerja dengan baik. Walau memang flashnya istirahat, tapi ya nggak apa-apa, masih tetap menghasilkan. Woi, kesimpulannya, kamera ini udah kecil, keren, tampil modis banget. Baterainya juga mudah nih didapetin. Juga berat kamera ini sekitar 300 gram dengan baterai tanpa film di dalamnya. Intinya nggak malu-maluin lah kalau kita mau bawa film ini buat nyetrit lah, buat keluar ke jalan itu. Kalau orang nggak tahu pun pasti dikira kamera ini yang wah hampir 1 jutaan kayak gitu. Padahal enggak, karena dia emang build quality-nya emang nggak main-main, berasa premium walaupun plastik. Tapi dengan finishing doff black dengan aksen tulisan merah dan emas ini sangat menawan. Dan dengan hasil yang cukup baik, fiturnya banyak dan nggak norak, kamera ini bisa didapatkan hari ini sekitar 350 sampai 500 ribuan lah di pasaran. Kamera ini sangat layak untuk kalian miliki, apalagi buat yang baru belajar main kamera analog, ataupun buat yang kalian mau koleksi aja. Sekian, tetap bakar film.